psikologi sosial. Jadi kami di sini akan membawakan materi tentang sikap sosial. Jadi sebelum kami ke materi, kalau mau baiknya kita perkenalan dulu nih. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Kalian tahu nggak sih apa itu sikap sosial? Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hal ini terjadi bukan saja pada orang-orang di dalam masyarakat. Sikap sosial juga memiliki beberapa aspek, yaitu diantaranya aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek konatif. Sosial dan sikap individual. Sikap sosial tidak dinyatakan oleh seorang saja, tetapi diperhatikan juga oleh orang-orang sekelompoknya. Sedangkan sikap individual hanya dimiliki secara individual seorang demi seorang. Objeknya pun bukan objek sosial. Pembagian sikap sosial. Yang pertama, ada sikap positif. Sikap ini menunjukkan, menerima, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. Sebaliknya, ada sikap negatif. Sikap ini menunjukkan penolakan dan tidak setuju terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. Oh iya, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sikap sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dapat dipengaruhi oleh orang lain. Faktor itu dapat diubah dengan dua cara, yaitu dengan cara komunikasi langsung antara pihak satu dan pihak lainnya. Yang kedua adalah timbal balik. Timbal balik adalah timbal balik yang langsung dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan faktor ini pun masih tergantung pula dengan adanya memperoleh kepercayaan dari orang lain, dan kedua, ragu-ragu tidak menghadapi faktor dan isi sikap baru tersebut. Kalian tahu nggak sih apa saja fungsi sikap sosial itu? Yang pertama, sikap sosial berfungsi sebagai alat menyesuaikan diri. Yang kedua, fungsi sosial berfungsi sebagai pengatur tingkah laku hidup. Yang ketiga, sikap sosial berfungsi sebagai alat pengaturan pengalaman-pengalaman, dan yang terakhir, fungsi sosial berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. 3. Perilaku sosial. Perilaku sosial adalah keadaan saling ketergantungan yang menjadi keharusan guna menjamin keberadaan manusia, atau disebut sebagai ikatan antara manusia dengan manusia lainnya. Artinya, manusia itu harus mampu bekerja sama, bersikap toleran, serta saling menghormati dan menghargai. Jadi lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan sosial ini ada penyimpangan individu. Nah, biasanya penyimpangan individu ini dilakukan oleh individu sendiri, dan biasanya terjadi juga di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga. Terus lanjut ke penyimpangan kelompok. Nah, adalah penyimpangan kelompok sosial ini yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat, seperti pencurian, kriminalitas, dan peredaran narkoba dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Teman-teman, perilaku tadi adalah perilaku yang salah terhadap sikap sosial, di mana ketika kita berbuat salah kepada seseorang, kita seharusnya bertanggung jawab atas orang tersebut, bukan hanya meninggalkannya begitu saja. Sikap yang betul adalah sebagai berikut. Ya, gimana ini Pak? Ini pinggir aja. Dari kejadian tersebut, kalian bisa melihat nggak sih siapa yang salah dan siapa yang benar? Ternyata dua-duanya salah. Maheza sebagai pengendara itu ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi, sedangkan Miftah sebagai penyeberang jalan itu tidak melihat dan fokus ke jalan. Jadi tetap waspada.
Pemirsa, sebuah mobil sedan kabur usai menabrak gerobak pedagang kue dan menyerempet pejalan kaki serta mobil lain di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden tabrak lari beruntun terjadi di jalanan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo melibatkan sebuah mobil Nissan Grand Livina, Senin, 14 Oktober 2024, siang. Pengemudi kendaraan ABP, 20, pun telah diamankan petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Solo. Dari keterangan pelaku, ia mengaku panik takut menjadi bulan-bulanan masa saat insiden tabrakan pertama terjadi. Pengendara atau sopir mobil pickup dengan nomor polisi DH8126DL bernama Kanisius Fainasi 50 tahun dikabarkan kabur usai mobil yang dikendarainya menabrak sepeda motor yang dikendarai mahasiswi Universitas Timor, Jessica Mako Usfini 22 tahun, Kamis 3 Oktober 2024. Halo, nama aku Melta. Aku sebagai narasumber mengenai sikap sosial teman terhadap tetangga kos. Kak, boleh minta waktu sebentar nggak? Oh, boleh. Di sini kami dari Prodi PTKN ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai kakak mengenai materi sikap sosial terhadap teman lingkungan kos kita. Silakan, Kak. Nah, jadi pertanyaan pertama itu Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang sikap sosial antara teman dan tetangga kos di sini? Kalau menurut aku sendiri ya di lingkungan kos ini udah lumayan baik ya, maksudnya udah kita sering berinteraksi kok, misalnya kalau kita habis pulang kuliah atau habis aktivitas seharian tuh kita udah sering ngobrol satu sama lain, jadi udah kayak mulai akrab gitu. Oke, yang kedua nih Kak, menurut Kakak apa tantangan terbesar dalam membangun hubungan di lingkungan kos ini? Kalau menurut aku tantangannya itu salah satunya tuh sikap orang kan beda-beda ya, kayak ada yang ekstrovert, ada yang introvert, jadi kayak ada yang lebih tertutup, ada yang lebih terbuka. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa diri, kayak bisa ngakrapin diri, aku yakin kayak perbedaan itu bisa kita atasi sih. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak tentang hubungan kalian antara teman dan tetangga kos di sini ke depannya? Aku harap kedepannya untuk tetangga kos itu tuh kita bisa lebih akrab satu sama lain. Misalnya kita bisa kayak ngadain kegiatan bersama, kayak kita bisa main Uno atau mungkin kita bisa makan bareng-bareng nih, kayak ngumpul-ngumpul gitu. Jadi biar suasananya bisa lebih akrab nih, mengapakan diri satu sama lain gitu. Oke, makasih ya Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, sekian materi yang telah dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum